Hari demi hari telah berlalu. Waktu terasa tidak jelas di dalam gua. Tapi berdasarkan jumlah karung yang kosong dan pertumbuhan rambut serta jenggot Tori, waktu berjalan hampir 3 bulan. Dan akhirnya, hari itu, tubuhnya terdiam. Nafasnya kembali teratur. Matanya terbuka perlahan. Dan ia duduk perlahan dengan tubuh yang kini lebih padat. Kulitnya lebih keras. Dan matanya yang jauh lebih tajam. Sial, kurang ajar. Seumur umur, baru kali ini aku tersiksa begitu lama. Tori bangkit, berjalan ke arah aliran air dan meminum langsung dari sumbernya. Airnya dingin menenangkan otot-ototnya yang masih terasa tegang. Tapi sekarang, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tubuh ini. Tiba-tiba, tanpa peringatan, suara asing terdengar dari dalam kepalanya. Bukan gema, bukan pula halusinasi. Lumayan, kau bisa melewati hari-hari penyiksaan itu, bocah. Tori langsung menoleh ke segala arah, tapi tidak ada siapapun di sana. Suara ini, Troy, bagaimana bisa kau ikut kemari juga? Aku juga sudah berusaha berkomunikasi denganmu saat aku pertama kali tiba di desa Kalingga. Kemana saja kau, Troy? Bocah, sebelumnya kau berada di tubuh anak yang tidak berguna. Jika bukan karena jiwamu spesial, kau akan mati saat mempelajari teknik Surah Agni. Asal kau tahu, Surah Agni, aku yang telah menciptakan. Aku reinkarnasi di banyak dunia, dan disinilah salah satunya. Tapi, aku tidak bisa mendominasi karena alam ini telah menekanku. Aku hanya bisa muncul dalam bentuk seni iblis. Dan beruntunglah kau, bocah. Jika bukan karena aku juga, kau pasti sudah mati. Tori tertunduk kembali, menatap ke arah api kecil yang menyala dari lubang dinding. Ia mencoba mengatur pikirannya. Ternyata begitu. Tapi ini sangat membingungkan aku, Troy. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku lakukan di dunia ini. Misimu di sini adalah untuk mendapatkan warisan naga terakhir, bukan? Itu mudah, bocah. Aku akan membantumu. Tapi pertama-tama, kau harus menguasai 10 teknik Surah Agni. Untuk saat ini, itulah yang harus kau lakukan, bocah. Setelah itu, kembalilah ke Raksadipa. Banyak hal yang harus kau ketahui. Bukan sekedar informasi, tapi kau juga harus menjalaninya. Itu artinya, aku akan membutuhkan waktu lama di sini. Lalu, bagaimana dengan alam naga dan semesta lainnya? Apakah dunia di sini memiliki waktu yang lebih lambat? Kau sudah tahu itu, bocah. Maka tidak perlu banyak bertanya. Sekarang pergilah lebih dalam ke gua dan mulailah teknik Surah Agni yang kedua dan seterusnya. Baiklah, setidaknya aku akan istirahat sejenak. Tori bersandar ke dinding, mengangkat kepala dan menutup matanya. Untuk sesaat tubuhnya benar-benar tenang. Nafasnya pelan, seolah sedang mengisi kembali kekuatan yang terkuras habis. Namun satu hal yang jelas, ia telah mulai tahap pertama. Kini, meridian tubuh Tobiwara mulai kembali terbuka. Aliran energi Butakni sudah mulai mengalir di jalur tenaga dalamnya. Nafasnya kini seperti milik seorang petarung berpengalaman. Dan tanpa ia sadari, kehadiran Troy sang dewa iblis dari siklus reinkarnasi dunia luar muncul kembali dalam dirinya. Tapi kali ini tidak sebagai beban, melainkan kekuatan tambahan yang membuat langkah Tori ke depan jauh lebih mudah. Gua Agni Kosa masih menyimpan 9 teknik lainnya, dan Tori atau kini Tobiwara siap melangkah lebih dalam. Tori melanjutkan langkahnya, menelusuri lorong gua. Udara semakin panas, bukan karena nyala api, tapi tekanan energi yang menelusup dari dinding-dinding batu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tubuhnya ditarik oleh gaya gravitasi yang berbeda. Di dalam, lorong terbuka menjadi ruangan yang melingkar. Di sana, tidak ada gulungan, namun yang nampak mencolok adalah dinding gua yang dipenuhi ukiran-ukiran halus, tertata dalam pola spiral dari bawah ke atas. Setiap ukiran bukanlah sekedar pahatan, melainkan huruf-huruf kuno yang berdenyut pelan, seperti denyut nadi. Troy, apakah ini adalah teknik Surah Agni yang tertulis di dinding? Ya,
Itu adalah surah Agni, Divitya, dan Navama tertanam dalam dinding ini. Tapi jangan coba membacanya seperti buku biasa bocah, kau akan terbakar dari dalam. Kalau begitu, bagaimana aku memahaminya, Troy? Buka meridianmu bocah, biarkan ukiran itu mengalir, Agni Jana ke tubuhmu. Jangan serakah, mulailah dari yang kedua, fokus pada titik pusar dahulu. Itu adalah pusat rotasi awal teknik selanjutnya. Tori menghela nafas dalam-dalam. Dia duduk bersila di tengah ruangan. Tangannya diletakkan di atas lutut. Nafas ditarik perlahan. Konsentrasinya diarahkan pada pusarnya. Titik pertama dari rotasi api dalam teknik kedua surah Agni Divitya. Tiba-tiba, suara tajam mengoyak udara dalam gua. Simbol dari dinding pertama menyala, mengalirkan cahaya merah menyala dan menembus tubuh Tori. Otot-ototnya menegang, darahnya seperti mendidih. Tapi kali ini tidak sekeras tahap pertama. Rasa sakit masih ada, tetapi masih terkontrol. Bagus, kau mulai terbiasa dengan rasa sakitnya bocah. Teknik kedua ini akan mengajarkanmu Agni Kalpana, pembentukan bentuk api sebagaimana perpanjangan tubuh. Kalau kau bisa menguasainya, tanganmu bisa membakar musuh bahkan sebelum menyentuh mereka. Tori memfokuskan aliran energi ke lengan kanannya. Perlahan, lapisan merah berbentuk sekitar di lengannya, membentuk lengan tambahan dari energi api. Tembok di hadapannya meledak kecil karena lengan api tersebut menghantam tanpa ia sadari. Nafasnya terputus sebentar, tapi matanya menyala. Teknik ini bukan hanya kontrol, tapi ini adalah transformasi. Lanjutkan, jangan berhenti bocah. Masih ada 7 tahapan lainnya. Setiap teknik punya sistem kerjanya sendiri. Hari demi hari, minggu hingga berbulan-bulan telah berlalu. Tori tidur hanya ketika tubuhnya jatuh tak sadarkan diri. Makan seadanya dari kacang-kacangan dan air bersih. Dan setiap kali ia selesai satu teknik, tubuhnya mulai berubah. Energinya stabil, denyut meridiannya semakin menguat. Dan beberapa waktu berlalu, tahap ketiga surah Agni Tirtia. Ukiran di dinding mengarah ke pola spiral yang jauh lebih tinggi. Simbol menyala otomatis saat Tori menatapnya. Sekarang, kau akan belajar mengatur tekanan panas tubuhmu untuk serangan bertubi-tubi. Ini adalah teknik pembakaran internal. Serang dan bakar dari dalam, bukan dari luar bocah. Dengan kata lain, serangan ini tidak terlihat. Itu benar bocah. Tapi kau harus bisa menstabilkan suhu tubuh hingga mendidih tanpa menghancurkan organmu. Apakah kau siap? Tentu saja aku siap, Troy. Tori berdiri, keringat langsung bercucuran. Suhu tubuhnya melonjak. Ia menahan nafas dan mulai mengaktifkan energi dari dalam dan luar. Tidak lama kemudian, uap panas mengepul dari tubuhnya. Batu di bawahnya mencair, tapi ia tetap bertahan. Sudah cukup. Teknik ini siap untuk digunakan. 4 bulan berlalu, tahap keempat surah Agni, Catar Tuha. Simbol di dinding semakin rumit. Teknik itu mengajarkan penyimpanan panas ke dalam bidu sakti, teknik internal cadangan energi. Ini adalah teknik untuk menyimpan energi. Simpan panas seperti memanaskan tungku, lalu lepaskan semuanya dalam satu titik pukulan. Tapi, jika kau melepaskannya sembarangan, tubuhmu bisa meledak bocah. Aku butuh wadah yang kuat untuk itu, Troy. Itu tubuhmu sendiri bocah. Lakukan perkuatan internal. Putar energinya mengelilingi tulang belakang, lalu simpan di bawah jantung. Saat Tori menekan titik itu, sebuah ledakan energi menyebar dari tubuhnya, menghancurkan sisi dinding. Lalu, di tahap kelima hingga ke-8, proses intensif. Waktu bergulir, Tori tidak lagi menghitung hari. Teknik demi teknik dilahapnya. Ia telah menguasai pancama, mengubah energi panas menjadi gelombang tekanan, senjata yang tidak terlihat. Sasta, menyalurkan energi melalui telapak kaki, mempercepat gerakan seperti luncuran api. Saptama, menciptakan perisai api berbentuk spiral, teknik pertahanan yang tinggi. Astama, teknik regenerasi internal, menggunakan panas sebagai stimulan. Setiap kali selesai, tubuhnya mengeluarkan asap dari pori-porinya. Kadang tubuhnya berdarah, namun dengan cepat sembuh sendiri. Wajahnya sekalipun jauh lebih bersih
dan pandangannya jauh lebih tajam. Aku bisa merasakan tubuh ini tidak sama lagi. Dulu hanya tubuh lemah Tobiwara. Sekarang aku merasakan tubuh fisik ini sangat luar biasa. Dan ini baru permulaan bocah. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir di gua ini, Sura Agni Navama. Tahap ke-9, Sura Agni Navama. Dinding terakhir menunjukkan ukiran berbentuk naga melingkar dan simbol api di pusatnya. Bocah, ini adalah teknik menyatukan semua prinsip sebelumnya. Pusatkan semua api internal ke dalam satu bentuk. Ini bukan lagi energi, tapi entitas. Jika kau berhasil, kau bisa memunculkan Agni Purusa, bayangan api tempur yang mengikuti kehendakmu. Itu berarti ini adalah representasi dari dalam bentuk api. Bukan hanya itu bocah, ini adalah separuh dari keberadaanmu yang bisa bertarung bersamamu, seperti milik tubuh kedua. Tapi sekali lagi, gagal berarti tubuhmu bisa retak dan hancur dari dalam. Tori berdiri, ia mengangkat kedua tangannya dan mulai memfokuskan seluruh energi dari meridian kepala, jantung, dan pusar. Titik-titik api mulai membentuk siluet tubuh manusia di depannya, perlahan menjadi jauh lebih padat. Suasana menjadi berat, tekanan gua menurun dengan drastis. Bayangan api sebesar tubuh manusia muncul, berdiri tepat di samping Tori. Bentuknya menyerupai dirinya sendiri, namun seluruh tubuhnya terdiri dari bara yang hidup. Kau berhasil bocah, kau telah menguasai 9 teknik Sura Agni. Tapi teknik ke-10 tidak terlihat di sini, Troy. Tidak ada yang bisa menguasai teknik Sura Agni tingkat ke-10 bocah. Bahkan Pitawara juga hanya bisa mencapai tahap ke-9. Teknik Sura Agni tahap terakhir, hanya mereka yang telah melewati kematian. Tobiwara memiliki kesempatan itu, tapi aku sendiri lupa bagian terakhirnya. Seiring waktu berjalan, kau akan paham sendiri bocah. Untuk saat ini, kau sudah bisa mendominasi seluruh jagat Agni. Begitu ya. Aku rasa aku harus bertemu dengan Pitawara. Mungkin ia tahu sesuatu. Carilah ia bocah. Dia ayah Tobiwara. Melihat anaknya seperti sekarang, aku rasa ia akan sangat senang. Tapi untuk saat ini, kau harus kembali ke Raksadipa terlebih dahulu bocah. Tori mengepalkan tangannya. Tubuhnya kini tidak hanya kembali dari kehancuran, tapi ia telah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Perjalanan baru akan dimulai dan Raksadipa sedang menunggu. Sementara itu, di markas klan Buta Mandala, wilayah pinggiran Raksadipa, aroma dupa dan darah bercampur dengan asap yang menggantung di udara. Sebulan telah berlalu sejak Tori menghilang ke dalam gua, dan laporan mengenai hilangnya 6 anggota klan di desa Kalingga akhirnya sampai ke telinga ketua Bhairava Jatukarna, pemimpin yang ditakuti oleh ratusan pertarung jalanan dan algojo bayaran di seluruh daratan selatan. Di tengah aula utama, seorang lelaki bertubuh kekar dengan luka panjang di wajahnya berlutut, nafasnya tertahan. Hanya menyerang sebuah desa. Bagaimana bisa kau kehilangan 6 anak buahmu? Suara Bhairava terdengar datar, namun setiap kata seperti menghantam dada si lelaki tersebut. Maafkan aku ketua, itu di luar pengawasanku. Aku dengar anak-anak itu telah memasuki hutan Setrapala dan mereka tidak keluar lagi. Dan yang aku dengar, banyak rumor mengatakan bahwa hutan itu angker ketua. Satu tamparan dari Bhairava melempar lelaki itu hingga menghantam tiang kayu, membuat debu jatuh dari langit-langit. Dasar bodoh! Kau percaya dengan rumor murahan itu? Cari 6 anggota yang hilang di hutan itu. Mereka adalah ahli bela diri. Mayat mereka jauh lebih berguna daripada penduduk desa. Pergi dan temukan mereka. Oi ketua. Tanpa membantah lagi, lelaki itu bangkit tertatih. Wajahnya bengkak. Ia keluar aula dan segera mengumpulkan sisa timnya. Namanya Mahendra, salah satu tangan kanan Bhairava dan pimpinan serangan sebelumnya ke desa Kalingga. Beberapa jam kemudian, di halaman luar markas, semuanya bersiap.
kita akan kembali ke desa Kalingga. Kenapa ke sana lagi, bos? Sudah tidak ada apa-apa di sana. Mahendra menghantam anak buahnya hingga terlempar ke gerobak kayu di belakangnya. Tidak usah banyak bertanya, ikuti aku. Ini perintah ketua. Kita akan menelusuri hutan Setrapala, temukan para saudara kita yang telah hilang. Bos, bukankah hutan itu angker? Lalu kenapa? Apa kau percaya hantu bisa melukaimu? Bunuh hantu itu dengan pedangmu. Percuma jadi seniman bela diri kalau kau takut dengan mitos. Anak buahnya mulai bergumam. Hei, bukankah sebelumnya bos yang percaya soal mitos itu? Diamlah, hilang kepalamu kalau bos dengar. Kemungkinan besar bos ditekan oleh ketua. Sudahlah, tidak perlu banyak mengeluh. Senja telah turun saat mereka tiba di gerbang hutan Setrapala. Cahaya matahari yang memudar menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan tinggi dan akar raksasa yang menjalar seperti ular. Udara di sekitar mulai dingin dan lembab. Aroma tanah bercampur dengan jamur dan sesuatu yang amis. Sudah menjelang malam. Bagaimana jika besok kita pergi mencari mereka, bos? Mahendra menatap anak buahnya dengan tajam. Suara beratnya keluar dengan dingin. Apa yang kalian takutkan? Tidak perlu menunda waktu lagi. Kita cari sekarang juga. Mereka tidak berani membantah. 20 orang memasuki hutan dengan langkah perlahan. Sebagian menggenggam senjata, sebagian lainnya menahan nafas. Ada yang membawa tombak dan pedang pendek khas klan Buta Mandala. Wah, setan! Diam! Itu hanyalah sebuah naga jatuh, dasar penakut. Siapa yang paling ketakutan di sini akan mati lebih dulu. Ucapan Mahendra membuat semuanya langsung terdiam. Wajah mereka menegang. Ketakutan mereka seperti menguap sementara karena ancaman yang lebih nyata dari bos mereka. Namun, di dalam kegelapan hutan, sepasang mata merah menyala. Di atas pohon besar, siluet tubuh besar Dirga, beruang merah menjaga wilayah dalam Setrapala, menyaksikan gerakan mereka. Mereka cukup banyak dan ada ahli di antara mereka. Dirga tidak sendiri. Di sekitarnya muncul puluhan mata lain dari kegelapan. Mereka bukanlah binatang biasa. Mereka adalah makhluk pelindung kuno dari hutan. Disebut sebagai Raksa Vanara, bentuk buas hasil kontrak roh dan penjaga alam. Dengar semuanya. Jangan usik mereka. Tapi jika mereka masuk ke wilayah terdalam kita, maka jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Dirga mencakar batang pohon dengan kukunya yang besar. Suara gemuruh lirih terdengar di antara semak-semak, bukan hanya dari satu arah. 10, 20, hingga lebih dari 30 mulai mengitari para pemburu Buta Mandala. Namun para pemburu itu belum menyadari. Mereka terus masuk, membagi tim, dan menyebar radius pencarian. Kita akan bagi 2 tim. Aku dan 10 orang akan ke arah timur, sisanya ke barat. Cari jejak mereka. Jika ada mayat, tandai lokasinya. Kalau hidup, seret dia keluar. Salah satu anak buahnya berbisik. Apa kita akan selamat malam ini? Diam, jangan buat suara. Mereka belum tahu, malam itu bukan mereka yang memburu, tapi merekalah yang akan diburu. Dan hutan Setrapala tidak pernah mengembalikan orang yang masuk terlalu dalam. Dan tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara pelan leher patah dan tubuh terhempas ke tanah. Semuanya langsung siaga. Suara apa itu? Apa itu manusia? Siapkan formasi, jangan berpencar lagi. Malam semakin gelap, angin mulai berhembus aneh, suara hewan berhenti, dan satu persatu para anggota klan Buta Mandala mulai hilang dalam barisan. Tanpa suara, dalam keheningan, hutan Setrapala kini menjadi labirin kegelapan. Di balik batang-batang pohon raksasa, kabut tebal turun begitu cepat, membungkam suara, membelokkan arah, dan membuat para anggota klan Buta Mandala kehilangan orientasi. Jumlah mereka 30, namun Mahendra tidak sadar bahwa jejak beberapa waktu lalu
jumlah itu sudah menurun perlahan. Beberapa anggota hilang diam-diam, ada yang melarikan diri karena panik, mencoba kembali ke arah yang mereka yakini sebagai pintu masuk. Beberapa lagi hanya berjalan terlalu jauh dari rombongan, lalu tidak pernah kembali. Bos, hutan ini aneh, benar-benar gelap gulita, obor sama sekali kurang membantu, ujar salah satu anak buahnya dengan suara gemetar. Bagian belakang juga beberapa terpisah. Jika terus seperti ini, kita tidak akan nemu yang hilang. Kita justru akan ikut hilang, bos. Mahendra menggeram, wajahnya mulai menegang. Sial, baiklah, putar balik. Kita akan masuk lagi saat matahari telah terbit. Mereka mulai berbalik arah, tapi langkah mereka tidak membawa mereka keluar hutan. Justru, setiap langkah memperdalam posisi mereka ke dalam inti hutan Setrapala. Dan saat mereka sadar, jalan yang tadinya mereka lewati telah hilang. Tanpa peringatan, tiba-tiba sebuah jeritan panjang memecah udara. Apa itu? Sial, siapa yang berteriak barusan? Gawat, penunggu hutan sepertinya marah. Apa yang harus kita lakukan ini? Sial. Beberapa dari mereka langsung menarik senjata. Suara langkah kaki berhenti. Semuanya mulai waspada. Tenang semuanya, tetap berjalan. Jangan hiraukan itu. Segera cari jalan keluarnya, ucap Mahendra dengan tegas. Namun, jeritan lain mulai terdengar, semakin dekat dan semakin nyata. Tanganku! Ia menggigit tanganku! Mataku! Darah menyemprot ke daun-daun, dan tubuh-tubuh mulai bergelimpangan. Makhluk-makhluk asing dengan bentuk menyerupai manusia dan binatang buas muncul dari segala arah. Mereka adalah pasukan Dirga, makhluk hasil eksperimen dan kontrak energi alam dengan bentuk barbar, raksa, panara. Mereka menyerang dengan cepat, diam-diam, satu demi satu. Anggota Buta Mandala dicapik, ditarik ke dalam semak gelap, dan dihancurkan dengan brutal. Siapkan formasi, lindungi bagian tengah! Mahendra mengayunkan pedangnya, memotong salah satu makhluk itu menjadi dua. Darah segar muncrat, tapi dari belakang, dua lagi melompat ke arah lain. Suara tulang patah, teriakan sekarat, dan desahan terakhir yang menggema di seluruh penjuru. Hanya dalam 15 menit, separuh pasukan sudah mati. Sisanya panik, mulai lari ke berbagai arah. Jangan berpisah! Dengarkan aku! Jangan! Seekor makhluk menjatuhkan pohon besar tepat di tengah rombongan. 6 orang tewas seketika. Mahendra berusaha bertarung sekuat tenaga. Tubuhnya sudah penuh luka, darah mengalir dari pahanya yang robek. Ia terus menebas, menendang dan menghindar, hingga akhirnya Dirga, sang beruang merah penjaga wilayah dalam muncul. Tubuhnya menjulang hampir 3 meter, mata merah menyala penuh amarah. Dirga langsung menyerang. Mahendra menangkis cakarnya dengan agni bahu, tapi terpental jauh menghantam pohon. Sial, monster ini merepotkan. Dirga mengaum lagi dan menerjang. Pertarungan brutal akhirnya pecah. Mahendra mengerahkan semua ilmunya, berbagai teknik, bahkan racun dari cincinnya, semuanya digunakan. Namun, Dirga sekalipun tidak bisa menghindari luka. Serangan Mahendra yang terakhir berhasil menancapkan pedangnya ke bagian dada kiri Dirga. Darah kental merah tua muncrat. Dirga meraung dan merobek Mahendra dengan cakarnya di sepanjang punggungnya. Keduanya terhuyung. Mahendra mengambil kesempatan, melarikan diri sambil terhuyung dan tubuhnya penuh luka robek. Dirga jatuh tertunduk. Di sekelilingnya, puluhan bawahannya mati berserakan, tercapik, terbakar, ataupun tertusuk. Dirga terengah dan terus berusaha untuk menjauh dan bertahan. Sekarang, tidak hanya klan Buta Mandala yang mengalami kerugian yang besar. Kini, sekalipun Mahendra selamat, ia tidak akan selamat saat bertemu dengan ketua klan Buta Mandala. Hanya ada 2 pilihan baginya, kabur atau mati.
Kembali ke masa sekarang, masih di dalam gua Agni Kosa. Udara di dalam gua mulai menghangat. Getaran energi menyebar ke seluruh dinding gua. Tori berdiri tenang di tengah ruangan suci. Matanya terbuka perlahan. Tubuhnya kini dikelilingi aura merah keemasan. Kulitnya seolah menyerap nyala api yang tidak membakar. Ia telah menguasai 9 teknik Sura Agni, jauh melampaui ekspektasi awal. Kau sudah jauh melebihi yang kuperkirakan, bocah. Teknik ke-10, entahlah itu ada di mana, tapi 9 itu sudah cukup untuk memulai segalanya dan mendominasi daratan Agniwara. Baiklah, saatnya kita akan keluar dari sini. Tori berdiri di depan pintu gua yang tertutup batu besar. Ia mengangkat tangannya perlahan. Telapak tangannya kemudian menyentuh batu. Sinar merah membentuk segel rumit di permukaan batu tersebut, dan kemudian batu besar itu meledak hancur berkeping-keping, menyebar dalam radius 5 meter. Debu dan pecahan beterbangan membuka jalur keluar yang telah tertutup selama sebulan. Tori melangkah keluar, tubuhnya menyatu dengan cahaya yang jatuh dari langit senja. Ia berdiri di puncak tebing, memandang ke arah selatan, tempat yang disebut sebagai Raksadipa. Raksadipa. Baiklah, aku akan datang. Sementara itu di dunia lain, di batas semesta, tempat terapuh antara dunia spiritual dan dunia atas, angin tidak bertiup, udara di sekeliling stagnan, senyap dan nyaris hampa. Suara seolah waktu itu sedang berhenti. Langit seperti rekahan gelap dari 2 dimensi, seakan membuka jalur antar dunia yang tidak lazim untuk dilewati. Di atas tanah tandus yang keras dan retak-retak, duduklah seorang laki-laki dengan jubah hijau lusuh. Di punggungnya terselip keris panjang dengan ganggang berbentuk Garuda. Di tangan kanannya menggenggam kipas bercahaya, seolah benda itu menyimpan seluruh energi vital alam. Rambutnya panjang terurai, sebuah belangkon khas menghiasi kepalanya. Payah. Dunia sedang diambang kehancuran, tapi mereka semuanya begitu lambat untuk datang. Sungguh pedot otak mereka. Oh iya, apa perlu aku berikan sedikit dakwah pada mereka? Jaka, lelaki itu berucap dengan nada yang datar, sedikit kesal sambil memejamkan mata. Tanah di sekitarnya retak. Serpian batu melayang sejenak sebelum kembali menghantam tanah. Dari arah utara batas dimensi, siluet hitam manusia mendekat. Tubuhnya diselimuti aura pekat. Setiap langkahnya menggetarkan permukaan tanah. Cahaya di langit bahkan sedikit terdistorsi olehnya. Kau akan lebih baik diam saja, Jahanam. Suara itu berat, padat seperti batu menghantam logam. Dialah Bon. Kau terlambat beberapa detik, Bon. Apa itu ngaruh, Jaka? Bahkan yang lain masih belum datang. Apa kira-kira mereka akan datang? Seharusnya aku datang lebih lambat saja. Aku malas menunggu, Jahanam. Nada Bon penuh kesal, dan kedua tangannya kini menyilang di dada. Asap kelabu muncul dari bawah tanah, membentuk pusaran pekat. Di tengah pusaran itu muncul sosok lelaki muda. Ia menggunakan jubah hitam dengan aksen merah tua. Tubuhnya tegap dan matanya tajam menyala seperti bara yang tertahan. Wah, aku kira sudah banyak yang datang. Apa kabar kalian semuanya? Bang Bon, Mas Jaka? Ucap Rio, senyumnya mengembang, tapi pandangannya tetap waspada. Tidak ada hari yang tenang dalam hidupku, Mas Rio. Jahanam. Sepertinya kau bertambah kuat, Mas Rio. Jaka menatapnya dari ujung matanya yang kembali setengah tertutup. Ya, itulah tujuannya Mas Jaka. Agar kita semuanya siap untuk apapun yang akan kita hadapi nanti. Suara di langit terbuka seperti terbakar. Sebuah lubang portal api mendesis di udara, lalu menganga dengan lebar. Dari dalamnya, 3 sosok melompat keluar. Api yang menempel dari portal langsung mati saat mereka menyentuh tanah. Satu perempuan berambut panjang yang memakai pakaian lapangan berlapis kulit serigala putih, Enola. Satu pria besar
dengan badan seperti perisai, rambut diikat ke belakang, bertato di leher hingga telapak tangannya, Keiten. Dan seorang pemuda berwajah serius namun sorot matanya menyimpan ketajaman, Desta. Hehehe, wah, kami terlambat. Desta menggaruk kepalanya. Sepertinya masih ada yang belum datang. Apakah hanya segini saja? Keiten mengamati sekitar. Tentu saja masih ada yang lain, Kai. Jawab Inola dengan cepat. Mereka mendekat ke lingkaran kecil di tempat Jaka, Bon, dan Ryu berdiri. Apakah Kimi tidak ikut? Dia sudah berhenti. Dia tidak lagi terlibat dalam masalah di dunia spiritual. Ya, aku rasa itu pilihan yang tepat. Jaka, siapa lagi yang akan datang? Bon bertanya sambil duduk di atas batu besar. Tunggu saja, masih ada beberapa. Gelombang energi muncul dari barat. Tanah bergetar, kilatan energi biru menyambar ke langit atas. Sosok lelaki atletis melangkah keluar dari retakan cahaya, menggunakan ikat kepala biru dan baju lapis warna hitam serta merah tua. Lama tidak berjumpa, semuanya, ucap Rama sambil menebarkan pandangnya. Sudah lama sekali Mas Rama, dan lihatlah kau sekarang, kau terlihat jauh lebih kuat, balas Jaka sambil berdiri. Ryu, Inola, dan lainnya menghampiri Rama untuk menyambut. Mas Rama, jika kau mencari Yuda, dia tidak ikut. Dia harus menjaga dunia bawah dari para makhluk manimal, dan juga harus menjaga Wataru. Bon menjelaskan dengan nada yang datar. Begitu ya, sayang sekali. Padahal aku ingin sekali memukul burung bau itu. Beberapa orang tertawa kecil, namun senyap kembali merambat setelah tawa memudar. Kemudian Desta menengok ke arah Jaka. Mas Jaka, bagaimana dengan Diva dan lainnya? Lalu begitu juga dengan murid-murid Tori. Sepertinya hanya segini saja yang berkumpul di sini. Diva dan ibunya, ia punya jalan sendiri. Aditya aku tidak tahu. Mungkin ia juga punya peranan sendiri. Surya, Alisa, maupun Fami juga memiliki jalan mereka sendiri. Sepertinya sekarang kita akan berangkat. Mas Jaka, kemana kita akan pergi? Maaf, aku hanya mendengar bahwa kita akan datang kemari. Tanya Rama agak pelan. Benar juga. Kita akan pergi ke alam Prenggondani. Kita akan bergabung dengan para ksatria Prenggondani. Sekarang, mari kita berangkat. Jaka mengangkat kipasnya tinggi, lalu mengayunkannya ke depan. Portal besar terbuka, melengkung seperti gerbang raksasa yang terbuat dari pusaran angin dan energi terang kehijauan. Di dalamnya, samar terlihat hutan rimbun, langit oranye, dan tanah yang menyala merah. Dunia Prenggondani, tanah para ksatria. Ayo, kita berangkat. Satu persatu, mereka melangkah masuk ke dalam portal. Kini, para ksatria Nusantara akan bergabung dengan para ksatria Prenggondani. Karena yang akan terjadi bukan lagi sekedar konflik, tapi perang terbesar yang pernah ada. Sementara itu, di dalam istana utama Prenggondani, sebuah ruang besar dengan tiang-tiang batu berukir relief kisah para leluhur berdiri kokoh. Cahaya matahari masuk melalui jendela kaca patri yang berwarna merah, biru, dan emas, memantulkan cahaya yang bergerak dari lantai marmer hitam. Di tengah ruangan, Eyang Semar duduk di kursi jati besar. Wajahnya serius, matanya tetap menyimpan kehangatan. Di sisi kanan dan kirinya ada 3 punakawan lain, Gareng dengan tubuh miring khasnya, Petruk dengan wajah panjangnya, dan Bagong yang duduk santai sambil mengunyah sesuatu entah itu apa. Di sisi lain berdiri Resi Wanasura dan Kitanggul, 2 tetua yang dihormati. Menghadap mereka, 6 pilar ksatria Prenggondani berbaris rapi: Gatot Kaca, Antasena, Wisanggeni, Antarja, Jayasena, dan Sangkara. Mereka berdiri tegak, senjata masing-masing terselip di punggung ataupun di pinggang. Sudah saatnya para ksatria Nusantara akan tiba. Jangan meremehkan mereka, walaupun mereka itu dari dunia bawah. Jadilah pendukung mereka nantinya. Suara Semar tenang, tapi intonasinya penuh penegasan.
Kami mengerti, Maha Guru. Maha Guru, siapakah para ksatria Nusantara ini? Gatot Kaca bertanya sambil menggaruk kepalanya. Semar menatap langsung ke arahnya. Salah satunya adalah manusia yang telah menyelamatkan sebagian jiwamu, Gatot. Sungguh takdir yang hebat, bahwasanya pertemuan ini akan cepat terjadi. Kau berisik sekali, Gatot. Itu tidak sopan. Antasena melipat tangannya. Ya, aku hilaf. Ampun para Maha Guru. Bagong mendengus. Alah, ngapain minta maaf toh, Gatot? Alah wong kami ini sebetulnya juga pada sengklek kabeh kok uteke. Petro langsung menyambar. Otakmu kuwi sing sengklek gonggong, aku ora melu-melu. Wis, diam kalian berdua. Dikaplok Romo mampus kalian. Aduh! Lah kok aku yang dipukul ki piye to, Romo? Suaramu paling berisik, meneng atau garing? Ruangan mendadak hening. Semuanya menahan tawa. Aduh! Lah aku ki wis meneng iso dipukul wae kok. Gambleh dikaplok, meneng ya padha wae. Wis jan. Semar mencondongkan badannya. Arep dikaplok meneh apa piye? Para ksatria yang berdiri tidak bisa menahan senyum. Diskusi tentang strategi perang semesta nyaris tidak berjalan, malah berubah menjadi sesi guruan. Gatot Kaca terlihat paling menikmati suasana, tertawa sambil memegang perutnya. Tiba-tiba dari luar istana terdengar suara getaran. Cahaya keemasan membentuk lingkaran besar di udara. Lalu portal terbuka di depan gerbang utama. Dari dalamnya melangkah seorang pemuda berambut hitam sebahu, membawa sebilah pedang ramping di pinggang. Di belakangnya seorang pemuda lain dengan busur besar tersampir di punggung. Pemuda itu menatap sekeliling. Kita sudah sampai. Apakah ini alam Prenggondani yang kakek katakan? Bagaimana menurutmu, Dwi Pangga? Ya, tidak salah lagi. Inilah tempatnya. Portal lain muncul, kali ini jauh lebih besar. Dari dalamnya keluar Jaka bersama rombongannya. Bon, Rio, Enola, Kaiten, Desta, dan Rama. Aura mereka bercampur, menghasilkan tekanan energi yang membuat para prajurit penjaga gerbang refleks memegang senjata. Para punakawan di dalam istana langsung menatap. Wah, wis pada toko kabeh, Romo. Ya wis, saiki waktune. Prajurit membuka pintu gerbang besar. Dari kejauhan, langkah para ksatria Nusantara semakin jelas, bergema di halaman istana. Mereka ini bergabung dengan ksatria Prenggondani. Semua persiapan sudah selesai, tinggal menunggu kapan serangan besar itu akan datang. Kembali di lokasi Tori berada. Ledakan batu dari gua Agnikosa masih menyisakan debu tebal di udara ketika Tori melangkah keluar. Sisa-sisa pecahan batu berserakan hingga beberapa meter, dan suara batu kecil yang menggelinding menuruni tebing masih terdengar. Ia berjalan keluar dengan langkah yang mantap, lalu duduk di sebuah batu besar di depan gua. Ia menghela nafas panjang. Udara terasa jauh lebih segar dibandingkan hawa panas dan pengap di dalam gua. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari arah timur. Yesa muncul dari balik pepohonan. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar dengan lega. Tori, kau baik-baik saja. Tanpa pikir panjang, Yesa langsung memeluknya dengan erat. Tubuhnya sedikit bergetar. Tori menggerakkan kepala, namun wajahnya justru terbenam tepat di antara dua tonjolan empuk di dadanya. Maaf, dadamu terlalu lembut. Tidak, maksudku, aku tidak bisa bernafas jika kau memelukku seperti ini, Yesa. Yesa tersentak, baru sadar posisi mereka. Ia refleks melepaskan pelukannya, wajahnya langsung memerah. Di dalam pikirannya, Tori menggerutu. Sial, kenapa akhir-akhir ini aku selalu bicara ngawur? Apa mungkin tubuh ini
topi wara yang punya sikap cabul ya? Kau selalu saja menyalahkan orang lain, bocah. Padahal otakmu sendiri memang begitu. Apa kau lupa dengan silsilah keluargamu? Diamlah kau, Roy. Yesa menghindari tatapan Tori, lalu ia berkata dengan pelan. Pak, maafkan aku tiba-tiba saja. Ya, tidak masalah. Di mana beruang merah itu, Yesa? Wajah Yesa langsung murung. Tori, 6 bulan terakhir ini, sejak banyak kejadian, Dirga telah tewas. Tewas? Apa maksudmu, Yesa? Yesa menarik nafas, lalu menjelaskan. Beberapa bulan lalu, Dirga bertarung dengan kelompok Mahendra dari klan Buta Mandala. Dirga menang, tapi luka yang diderita cukup parah. 2 bulan setelah itu, datang seorang pria sendirian dari klan Buta Mandala, Bhairava Jaturkarna, ketua mereka. Dirga mencoba menghentikannya, namun hanya beberapa menit pertarungan terjadi, kemudian hening. Saat matahari terbit, Yesa menemukannya, ia sudah tewas. Tubuh Dirga tercapik dengan cara yang mengenaskan. Tori mengepalkan tangannya. Klan Buta Mandala, bukankah mereka yang telah melenyapkan desa Kalingga juga? Energi pekat keluar dari tubuhnya. Suhu di sekeliling mereka langsung naik, membuat udara bergetar dengan halus. Yesa menatapnya dengan cemas. Apa yang ingin kau lakukan, Tori? Aku tahu, kini kau berbeda. Kau seperti seorang seniman bela diri, tapi bertindak sendirian adalah bunuh diri. Jangan lakukan itu, Tori. Ya, aku tahu, Yesa. Sekarang kita akan turun. Kita akan kembali untuk mengecek desa Kalingga. Meskipun sudah terlambat, setidaknya jika ada sesuatu yang bisa kita temukan. Yesa mengangguk pelan. Dalam hati, Tori berbicara pada dirinya sendiri. Aku akan membuat perhitungan dengan klan Buta Mandala, tapi aku harus memastikan Yesa aman terlebih dahulu. Mereka keluar dari hutan Setrapala, berjalan melewati jalur berbatu menuju daratan rendah. Desa Kalingga sudah terlihat dari kejauhan, tapi wujudnya bukan lagi desa. Rumah-rumah yang dulunya berdiri kini hangus menjadi rangka kayu hitam. Atapnya runtuh dan tanahnya penuh bekas abu. Setibanya di gerbang desa, Yesa langsung menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Mereka berjalan pelan, menelusuri sisa-sisa pasar, lapangan, dan rumah-rumah yang sudah runtuh. Semuanya sepi. Namun satu bangunan di sisi utara terlihat masih agak utuh. Di depannya terparkir sebuah dokar tua, dan tiba-tiba pintu bangunan itu terlempar dari dalam. Seorang lelaki tua terlempar keluar dan jatuh berguling di tanah. Paman, apakah kau baik-baik saja? Kurang ajar! Teriak seorang pemuda yang kemudian menyusul. Arya Dravanta terbatuk. Pergilah, Bima. Paman masih bisa menahannya. Tidak, Paman, tidak. Aku akan menahannya. Paman yang pergi. Dari dalam bangunan muncullah sosok Mahendra. Satu lengannya buntung, tapi senyuman liciknya tidak hilang. Wah, berisik. Aku sudah berbaik hati sebelumnya. Hanya karena kau tahu aku yang menyebabkan desa ini musnah. Kalian sebegitunya marahnya. Dari kejauhan, Tori dan Yesa langsung berlari mendekat. Bima, Paman Dravanta. Bima langsung menoleh dengan wajahnya sedikit lega. Tori dan kau, Yesa. Kalian selamat. Mahendra menatap Yesa, matanya menyipit dengan tatapan cabul. Oh, apa-apaan ini? Ada orang yang masih selamat. Tunggu dulu. Wanita yang cukup menarik. Tori maju selangkah. Mendekatlah, dan kau akan mati. Wah, aku takut sekali. Meskipun aku kehilangan satu tangan, akulah masihlah ketua klan Buta Mandala. Membunuh kalian hanya cukup satu gerakan. Tangan Mahendra yang tersisa mulai mengeluarkan aura gelap. Tanah di bawahnya bergetar ringan. Ketegangan memuncak. Udara di sekitar terasa berat. Tori memposisikan kuda-kuda. Yesa berdiri di belakangnya sambil menarik napas dalam. Bima membantu menopang Paman Dravanta.
tapi tatapannya tidak lepas dari Mahendra. Sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, roda pedati yang ditarik 2 ekor kerbau berhenti di ujung jalan berbatu. Bima melompat turun, disusul Paman Dravanta. Karung-karung besar berisi beras dan sayuran kering, dan beberapa gulungan kain mereka turunkan satu persatu. Dari arah kota, perjalanan memakan waktu beberapa bulan. Namun, saat keduanya menjejak tanah desa Kalingga, langkah mereka langsung terhenti. Udara berbau hangus, asap tipis masih membubung dari sisa-sisa rumah yang hanya tinggal rangka. Beberapa tiang kayu patah, papan-papan berserakan, dan genting terbakar menutupi tanah. Tidak ada suara ayam, tidak ada anak-anak berlarian, hanya senyap. Siapa yang berani melakukan ini? Ucap Bima menggertakkan giginya. Serangannya terencana. Api dibakar dari beberapa titik sekaligus. Mereka cukup ahli bagaimana membuat penduduk panik. Ini bukanlah sekedar perampokan. Dravanta memeriksa sisa perapian di dekat balai desa. Kalau aku menemukan mereka, aku akan membelah kepala mereka satu persatu. Kita tidak tahu siapa pelakunya. Marah sekarang tidak berguna. Lagi pula, apa yang bisa kau lakukan, Bima? Bima menghela nafas panjang. Pengawal desa, kenapa tidak ikut kita, Paman? Mereka masih di kota. Mereka ikut mengawal iring-iringan barang. Kau tahu, bukan hanya kita saja. Keduanya meninggalkan pedati dan mulai berjalan keluar desa menuju jalan kecil yang mengarah ke hutan. Baru beberapa puluh langkah, Bima berhenti mendadak. Di tepi jalan, di bawah pohon besar, tergeletak seorang laki-laki. Tubuhnya berlumuran darah kering, wajahnya pucat, dan lengan kanannya putus di atas siku. Ia masih hidup. Ia masih hidup, Paman. Tapi aku merasakan aura gelap darinya. Potongan ini bukanlah dari binatang. Tebasan tajam, pedang berat, atau mungkin kampak. Apakah kita akan menyelamatkannya, Paman? Tapi kalau dibiarkan di sini, dia mati sebelum matahari terbenam. Paman Dravanta mulai percaya dengan apa yang dikatakan Bima. Terakhir menolong Tori, dan semuanya membuatnya menjadi lebih baik. Tapi sekarang akan berbeda. Bagaimana menurutmu dengan pria ini, Bima? Aku tidak tahu, Paman. Aku benar-benar tidak tahu. Ya sudah, bawa dia, kita selamatkan. Bima mengangkat tubuh itu dengan hati-hati ke pundaknya. Darah masih menetes di tanah. Mereka kembali ke pedati, meletakkan pria itu di atas tumpukan kain. Sepanjang perjalanan ke rumah Dravanta memang agak jauh dari desa Kalingga. Di tepi hutan Setrapala, Bima hanya sesekali melirik ke belakang, memastikan orang itu masih bernafas. Sesampainya di rumah, Dravanta segera menyiapkan air panas, kain bersih, dan ramuan hirataki untuk menghentikan infeksi. Bima memotong kain dari pakaiannya sendiri dan membalut bahu yang telah putus. Kalau ia selamat, itu mungkin karena kita. Aku tidak peduli tentang dia. Yang penting dia bicara, memberitahu siapa yang telah membakar desa Kalingga. Aku yakin orang ini pasti tahu. Hari berganti minggu. Lelaki itu sadar dari hari ketujuh, tapi kondisinya masih lemah. Beberapa kali Bima mencoba bertanya, tapi ia hanya diam. Dravanta memberi makan bubur tipis setiap pagi dan sore. Sebulan kemudian, warna wajahnya mulai kembali. Luka di bahu telah mengering, meski lengannya hilang selamanya. Suatu sore, ia duduk di depan rumah dan menatap hutan. Kau sudah cukup kuat untuk bicara. Katakan namamu. Mahendra. Kau berasal dari mana, Mahendra? Itu tidak penting. Yang terpenting, kenapa kalian menyelamatkan aku? Memang butuh alasan untuk menyelamatkan seseorang. Terserah. Aku harap kalian tidak menyesal. Kau seharusnya bersyukur, anak muda. Apa kau kira kematian itu sesuatu yang menyenangkan? Kau mungkin belum siap untuk bicara, tapi tidak masalah. Kami akan menunggu kapan kau siap untuk bicara. Mahendra tidak menjawab, dan itulah yang akan menjadi mimpi buruk bagi mereka berdua. Kembali pada saat ini, Mahendra tiba-tiba saja meloncat ke depan tanpa aba-aba. Golok besarnya terangkat tinggi. Mati kau, dan kau wanita,
ikutlah denganku. Tori, awas! Bima sontak menjerit. Namun sebelum kata-kata Bima selesai, golok itu berhenti total, terjepit di antara dua jari Tori. Tidak ada goyangan sedikit pun, seolah logam berat itu menabrak baja yang tidak tergoyahkan. Mahendra terbelalak, wajahnya tegang. Ia mundur dengan cepat, menjejak tanah hingga menimbulkan debu. Aura gelap keunguan mulai merembes keluar dari Tori, menyelimuti seperti kabut yang pekat. Sial, apakah ia seorang ahli? Itu tidak mungkin, batin Mahendra. Paman Dravanta yang berdiri di sisi Bima menatap tanpa berkedip. Ia mengenal betul gerakan itu. Itu bukanlah teknik bela diri biasa. Ia tahu bahwa Tori memiliki meridian yang rusak sejak lama. Tapi apa yang ia lihat sekarang jauh melampaui pemahamannya. Mahendra tidak menunggu lama. Ia langsung memutar pergelangan tangannya, melepaskan jurusnya, lalu menusuk dari bawah dengan kecepatan kilat. Rasakan ini! Goloknya berputar seperti baling-baling, menciptakan tebasan beruntun yang memecah udara. Tori hanya memiringkan kepalanya, melangkah setengah tapak, dan setiap tebasan itu meleset sejauh 2 jari dari tubuhnya. Tidak ada ekspresi di wajahnya, bahkan tidak ada tanda ia telah terdesak. Kurang ajar, kau terlalu meremehkan aku, bocah. Memang kenapa jika kau seorang ahli, kau tidak bersenjata sekarang? Tubuhnya melesat maju. Ia mengaktifkan jurus berikutnya. Gerakannya meliuk seperti ular raksasa. Goloknya menusuk dari sudut-sudut yang tidak terduga, sambil kakinya menghantam arah samping Tori. Namun Tori hanya memiringkan bahu, menunduk sedikit, lalu memutar tubuhnya. Tendangan Mahendra mengenai tanah, memecahkan batu, tapi tidak mengenai sasaran. Apakah kau hanya akan menghindar saja? Hah? Lawan aku! Apa yang sebenarnya kau lakukan? Apakah seperti itu caranya menyerang? Tanpa memberi kesempatan, Mahendra melompat ke udara, mengayunkan golok dengan kedua tangan. Sebuah tebasan vertikal penuh tenaga jatuh seperti petir. Entah apa yang membuatmu percaya diri, bocah. Setelah aku membunuhmu, berikutnya adalah mereka. Tanah di depan Tori terbelah, serpihan batu berterbangan. Tapi Tori sudah tidak ada di sana. Ia bergerak secepat bayangan, muncul tepat di samping Mahendra yang baru saja mendarat. Dalam jarak sedekat itu, Mahendra berusaha menusuk, tapi pergelangan tangannya ditangkap oleh Tori. Saat itu pula, aura hitam keunguan milik Tori mulai bercampur dengan cahaya merah menyala. Paman Dravanta, Bima, dan Yesa melihatnya. Suhu udara di sekitarnya langsung naik drastis. Api mulai keluar dari tubuh Tori, membentuk seperti lengan besar yang menyala-nyala di belakangnya. Tori, dialah orang yang menyerang desa Kalingga. Teriak Yesa setelah mendengar semuanya dari Bima. Apa? Benarkah begitu? Ya, itu benar. Kenapa kau marah? Kami membantai semuanya dan para penduduk desa kami jadikan makanan. Dan yang masih hidup dan kuat kami jadikan mayat hidup. Mayat hidup, Orka Civa, makhluk jadi-jadian yang dianggap mitos. Itu melanggar aturan jagat Agni. Memangnya kenapa kami peduli? Kalian tidak tahu apa-apa, lebih baik matilah kalian. Jadi begitu, kejahatanmu tidak bisa diampuni. Sura Agni, Divitya, manifestasi api eksternal. Dari punggung Tori terbentuk Agni Bahu, tangan api raksasa yang langsung menyambar Mahendra. Api itu tidak hanya membakar pakaian, tapi menembus kulit dan menggerogoti dagingnya. Sial! Apa ini? Mahendra mencoba menebas tangan api itu dengan senjatanya. Tapi setiap ayunan justru membuat logamnya memerah dan akhirnya meleleh. Tori tidak berhenti. Agni Bahu menekan ke tanah, lalu membentuk cakar besar yang meremas tubuh Mahendra. Bau daging terbakar langsung menyebar. Kematian adalah pengampunan untukmu. Jiwamu juga akan aku bakar. Suara Tori tetap datar, nyaris tanpa emosi.
api itu mengangkat tubuh Mahendra ke udara, lalu menghantamnya ke tanah dengan keras. Tubuh Mahendra kini kosong, terbakar hingga tidak bisa dikenali, dan asap masih mengepul. Tori menarik nafas pelan, lalu agni bahu menghilang. Api meredup, meninggalkan udara panas yang masih bergetar. Tidak ada satu kata pun keluar dari Bima ataupun Jesa. Paman Dravanta hanya berdiri kaku, matanya mengamati Tori dengan tatapan yang sulit dibaca, antara terkejut, takut, dan penasaran. Karena kini, Tori bukanlah seseorang yang mereka kenal lagi.